Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok struktur data kelas A, kelompok 10, ingin menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat atau program yang kami buat. Programnya yaitu Arus Kas. Nah, pertama-tama izin kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Anhar Muklis dengan NIM 3034, kemudian Danu NIM 3099, kemudian Rigel NIM 3083, dan Faradila NIM 3093. Nah, di sini kami membuat aplikasi kami menjadi dua file. Nah, yang pertama di sini APY, di sini untuk membuat tampilan aplikasinya. Kemudian di stack PY di sini untuk struktur datanya. Nah, di sini kami menambahkan dua library. Akan tetapi library yang kami tambahkan ini hanya untuk tampilan saja, untuk tampilan menu-menunya saja. Yang kami gunakan yaitu Python Simple UI untuk tampilannya dan Pandas di sini hanya untuk membaca file Excel karena nantinya data yang kami simpan itu masuk ke dalam Excel gitu. Nah, di sini pertama-tama di sini untuk membaca file Excel mana yang akan kita gunakan ya. Di sini untuk mengatur tema dan font. Nah, kemudian di sini ada layout. Di sini untuk fitur-fitur atau menu-menu yang di dalam aplikasi kami. Nah, karena nantinya akan seperti ini tampilannya. Maaf, masih loading. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk membuat menu-menu ini yaitu untuk layout ini, di dalam layout. Kayak contohnya teks, kalender, teks di sini keterangan, dan jadi untuk membuat ini di dalam layout. Kemudian di sini ada logikanya, logika tombol-tombol. Kan nanti kan ada tombol-tombol submit, delete, show, dan exit. Nah, untuk logikanya, jika kita tekan Windows close atau exit, button exit, program akan berhenti atau break. Kemudian jika kita klik submit, maka data yang kita masukkan akan kita tambahkan ke dalam file Excel-nya. Ditambah lagi, data yang kita masukkan akan terbagi satu persatu menurut values-nya, yaitu untuk kalender kita masukkan ke variabel data kalender, kemudian keterangan ke data keterangan, kemudian data ini kita masukkan ke stack, yaitu menggunakan fungsi add di sini. Dan untuk add ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya di dalam file stack py. Nah, kemudian di tombol show ini untuk menampilkan data di dalam stack dan tampilannya nanti akan tampak di terminal. Kemudian untuk delete di sini, untuk menghapus data yang terakhir kali masuk. Data karena kita menggunakan stack. Oke, nah, jadi tampilannya akan seperti ini nantinya. Oke, maaf, pencet. Jadinya akan seperti ini. Nah, semisal kita memasukkan sejumlah data, semisal modal awal. Data berhasil masuk, kemudian jika kita show akan seperti ini. Jadi data berhasil masuk ke dalam stack. Nah, di sini. Kemudian jika kita masukkan baru, nah di sini akan berhasil ya. Dan di sini juga ada saldo akhir. Nah, saldo akhir ini untuk total ya, total penjumlahan antara debit dan kreditnya. Seperti itu. Oke, baik lanjut. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu langsung data. Di sini ada fungsi add. Fungsi add ini untuk menambahkan data. Pertama-tama kita masukkan data ke dalam konstruktor, kemudian terdapat perulangan. Jika data pertama masih kosong, berarti stack masih kosong. Oh, jika data pertama masih kosong, berarti stack masih kosong, maka data yang kita masukkan menjadi data pertama.
jika data stack tidak kosong, maka selain data yang kita masukkan menjadi data pertama kita jadikan data selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi delete. Nah, di sini if set is none, jika data pertama itu tidak ada, dia akan mereturn print list tidak ada elemen. Nah, untuk remove ini di stack ini bukan untuk menghapus, melainkan mengaliaskan data yang sebelumnya atau menimpa data sebelumnya. Misalkan kita sudah memasukkan data pertama, nah kita mau ganti. Nah, di saat kita mengganti data yang baru, nah data yang lama itu ditimpa oleh data yang baru. Dan isi data yang kita timpa itu yaitu tadi data yang terakhir kita tambahkan. Dan untuk satunya itu min sama dengan debit dikurang kredit. Oke, baik, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada dev show. Nah, dev show itu digunakan untuk menampilkan data yang ada di stack dan akan diteruskan ke terminal. Nah, di sini kita membuat variabel bungkus dengan tanda kurung buka. Nah, di sini ada perulangan yaitu apabila datanya itu ada, maka tidak kosong, maka variabel bungkus ini datanya itu akan dimasukkan ke variabel bungkus dengan satu persatu dengan tipe datanya itu yaitu string. Nah, di sini nantinya itu datanya akan terus berulang sampai datanya itu habis. Di sini akan mereturn bungkus dengan tutup kurung. Nah, di sini ada memunculkan saldo akhir. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan sedikit untuk fiturnya ya. Nah, untuk fitur di sini kan ada saldo akhir. Dan bagaimana jika data dihapus, apakah saldo akhir akan berkurang? Nah, semisal di sini saya akan menambahkan lagi beban gitu, beban semisal. Nah, di sini kan yang awal mulanya uang kita 1.500.000 berkurang menjadi 1.048 sekian ya. Kemudian jika kita delete untuk data yang terakhir masuk, maka saldo akhir kita akan berubah lagi menjadi 1.500.000. Berarti untuk delete itu kita berhasil, yaitu seperti yang dikatakan oleh teman saya, kita itu tidak menghapus, akan tapi hanya menimpa gitu. Jadi jika kita menghapus data yang tertimpa, jadi tinggal kita hilangkan saja. Karena data awalnya itu masih di bawahnya, yaitu masih tertimpa gitu. Oke, baik. Untuk Excel-nya seperti apa? Nah, nantinya akan tersimpan ke dalam file Excel seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, misal ini data kita hapus. Sebenarnya data kita hapus. Kemudian kita di sini, misal kita membuat lagi, maaf di sini. Ini semisal apa ya? Perlengkapan. Kemudian kita membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Gitu. Kemudian ada nah, seperti apa di Excel-nya? Nah, jadi seperti ini. Oh, mohon maaf tadi kalender belum saya isi. Nah, jadi akan tampil akunnya, kemudian pengeluaran kita. Nah, untuk melihat saldo akhirnya, kita tinggal melihat di stack-nya gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami tentang program yang kami buat dan fitur-fiturnya, cara menggunakannya. Jika ada kurang lebih, maaf, silakan ditutup oleh teman saya. Baik, mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Mungkin ada sedikit pantun sebelum penutupan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus.
Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.